Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang pengaruh agama Islam dalam bidang politik di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Pengaruh agama Islam dalam bidang politik di Indonesia. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia memiliki dampak dan pengaruh yang besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Menurut sejarah, agama Islam diyakini masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau sekitar tahun 700 Masehi. Perkiraan ini muncul karena diperkuat dengan adanya catatan Cina kuno yang menjelaskan bahwa pada tahun tersebut terdapat pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera sampai ke wilayah Selat Malaka. Agama Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai dan dibawa oleh para pedagang dan ulama. Ada beberapa teori terkait masuknya Islam ke Indonesia. Dari berbagai teori tersebut, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, pernikahan, atau migrasi. Islam kemudian berkembang hingga menjadi agama dengan mayoritas pemeluk terbesar di Indonesia. Salah satu pengaruh masuknya Islam di Indonesia yakni dalam bidang politik. Perubahan konsep dalam bidang politik yang terjadi akibat kedatangan Islam adalah digantikannya gelar raja menjadi sultan. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia banyak yang menganut ajaran Hindu-Buddha. Begitupun peradaban di Indonesia yang memang masih didominasi oleh pengaruh kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang begitu kental. Sehingga, ketika Islam masuk dan mulai menebarkan pengaruh di Indonesia, maka terjadi penyesuaian dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang politik. Dengan demikian, politik dapat dijadikan sarana untuk berdakwah yang efektif dalam menyebarkan pengaruh Islam di masyarakat. Saat dakwah berhasil masuk ke dalam ranah politik, maka segala bentuk kebijakan kenegaraan dapat disinergikan dengan tujuan dakwah. Lebih dari itu, politik dapat dijadikan strategi untuk menaklukkan kerajaan non-Islam oleh kerajaan Islam di zaman itu. Berikut beberapa pengaruh dalam bidang politik yang terjadi akibat masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, sistem kesultanan. Salah satu faktor yang menjadi dampak pengaruh masuknya Islam di Indonesia dalam bidang politik adalah dengan pergantian gelar raja menjadi sultan, berubahnya sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan, serta dianutnya konsep-konsep dan nilai-nilai Islam di kehidupan kerajaan. Konsep kesultanan adalah mengikuti penggunaan dari bangsa Arab, dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Berdasarkan buku sejarah Kesultanan Melayu Sanggau, perkataan sultan juga terdapat dalam ayat Al-Quran. Secara bahasa, sultan artinya kekuasaan, kekuatan, keperkasaan, kemampuan, dan pemimpin tertinggi. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra dan Ar-Rahman. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sistem pemerintahan politik kerajaan masih kental dengan pengaruh agama Hindu-Buddha. Hal ini terbukti dari adanya bentuk dinasti dalam sebuah kerajaan yang menurunkan tahta raja berdasarkan garis keturunan. Perubahan konsep dalam bidang politik yang terjadi akibat kedatangan Islam adalah raja merupakan wakil Tuhan yang memerintah di bumi, Khalifatullah. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dikenal sebuah konsep bernama Deva Raja atau Dewa Raja. Masuknya Islam mengubah konsep Dewa Raja. Hal ini dikarenakan Tuhan dalam Islam tidak dapat menyerupai ciptaannya. Konsep pemerintahan Deva Raja ini menganggap bahwa raja adalah titisan dewa di atas bumi. Konsep Dewa Raja memandang raja merupakan dewa yang hidup di muka bumi. Setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh raja tidak pernah salah dan tidak boleh dibantah oleh rakyatnya. Rakyat harus patuh terhadap raja layaknya rakyat patuh terhadap dewa. Konsep Dewa Raja digunakan untuk ketertiban sosial, memuliakan raja dewa yang menuntut pelayanan dari rakyatnya. Raja biasanya dibuatkan candi, arca, atau prasasti lainnya yang menyerupai dewa. Contohnya adalah Raja Airlangga, pemimpin kerajaan Kahuripan yang dicandikan serupa dengan Dewa Wisnu. Dalam Islam, konsep itu diganti dengan sistem khalifah atau pemimpin di bumi. Khalifah inilah yang kemudian bertanggung jawab terhadap keselarasan dan ketertiban dunia. Penerapan konsep Deva Raja memberikan kewenangan bagi raja untuk mengatur aspek agama, ekonomi, tatanan dan ketertiban sosial,
serta memuliakan raja sebagai dewa hidup dan memperkuat hak raja sebagai penguasa. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami kemunduran dan keruntuhan. Konsep Devaraja mulai tergantikan dengan sistem khalifah atau pemimpin di bumi. Konsep kekhalifahan tidak sama dengan Devaraja, karena di dalam Islam, Tuhan tidak menjelma menjadi sosok ciptaannya. Konsep kekhalifahan ini mulai teradopsi di Indonesia dengan berlakunya sistem kesultanan. Kerajaan yang berdiri mengadopsi nilai-nilai Islam seperti kekhalifahan dan kesultanan yang ada di negara Islam di Timur Tengah. Berbagai kesultanan pun hadir di Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Islam, seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, Kesultanan Mataram, dan lain sebagainya. Banyak pula raja di dalam kerajaan Islam di Indonesia menggunakan gelar Sultan, Sunan, Susuhunan, Panembahan, dan Maulana. Misalnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono, yang merupakan raja atau pemimpin Kesultanan Yogyakarta. Sebutan Sultan sangat berpengaruh bagi peradaban Islam di Indonesia. Selain penambahan gelar, nama-nama dari raja tersebut juga disesuaikan dengan nama-nama Islami. Berbeda dengan sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha yang menjadikan raja sebagai kepala pemerintahan, sedangkan pada masa kerajaan Islam, pemimpin tertinggi dipegang oleh sultan atau sunan. Beberapa tokoh sultan yang termasyhur dalam catatan sejarah kerajaan Islam di Indonesia, seperti Sultan Alaiddin Sayyid Maulana yang merupakan raja pertama dari kerajaan Perlak, Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan seorang raja dari kerajaan Samudera Pasai, Raja Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mugayat Syah yang merupakan pendiri kerajaan Aceh, dan Sultan pertama kerajaan Demak yaitu Raden Patah yang memiliki gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Yang kedua, raja sebagai penyebar agama Islam. Peran raja atau sultan sangat berpengaruh dan sangat menentukan terhadap perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Dalam Islam, pemimpin atau raja yang berkuasa dan mengelola sebuah wilayah disebut dengan ulil amri atau disebut juga dengan khalifah, yakni khalifah Allah. Artinya, sebagai pengganti Allah atau wakil Allah yang ada di bumi. Mereka bertanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan kerja-kerja yang diperintahkan oleh Allah. Penerimaan raja-raja atau bangsawan menunjukkan proses islamisasi lebih cepat daripada melalui golongan bawahan. Hal ini disebabkan masih adanya pandangan dari golongan masyarakat bawah di Indonesia terhadap rajanya atau golongan bangsawan secara harismatis, meskipun agama Islam tidak mengenal anggapan itu. Karena jika seorang pemimpin atau raja di wilayah tersebut telah menjadi pemeluk agama Islam, sebagian besar rakyatnya kemungkinan juga akan mengikuti sang raja dengan menganut agama Islam. Dengan demikian, khalifah berkhidmat kepada rakyat, memimpin, mendidik, mengajar, mengelola, mengurus, menyelesaikan masalah rakyat, membangun kemajuan negara dan masyarakat. Karena pemimpin adalah pengganti Allah dalam menjalankan keadilan di kalangan manusia, maka Allah memerintahkan hamba-hambanya agar taat pada pemerintahan sesudah ketaatan pada Allah dan Rasul. Konsep tersebut menunjukkan bahwa proses islamisasi melalui fase kedatangan, penerimaan dan pengembangan. Selanjutnya Islam disosialisasikan melalui beberapa jalur, yaitu melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan non-formal, kesenian dan politik. Ternyata metode yang berhasil adalah metode yang melalui jalur perkawinan dan politik. Raja artinya melakukan perkawinan dengan keluarga penguasa atau raja dan mereka dianggap oleh masyarakatnya adalah wakil Tuhan di dunia. Bagian aktif yang dimainkan oleh para raja merupakan ciri suatu proses islamisasi, suatu ciri yang mengesankan bahwa mereka mendapatkan beberapa aspek yang menarik dalam agama. Konsepsi tentang raja sebagai wakil Tuhan di dunia adalah pandangan yang berlaku umum dalam masyarakat Indonesia pada masa itu. Peranan raja dalam proses islamisasi dikategorikan sebagai legitimasi dan merupakan kunci keberhasilan bagi para mubalik, karena apabila Islam memperoleh legitimasi dari raja yang menganut Islam dan memproklamirkan Islam sebagai agama kerajaan, maka otomatis masyarakat akan menerima dengan baik serta mengikuti dan mentaatinya. Para ulama yang menyebarkan syiar Islam di Indonesia pada masa awal memiliki strategi jitu dalam menjalankan dakwahnya. Peran para ulama di Indonesia yakni dengan melakukan berbagai pendekatan secara politis kepada para raja untuk memeluk Islam serta menyebarkan dakwah Islam lebih luas.
Para ulama tersebut menyebarkan ajaran Islam kepada raja-raja di Indonesia melalui beberapa pendekatan, yakni yang pertama, menunjukkan bahwa penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia berhasil diterima oleh masyarakat tanpa perlu melakukan peperangan atau pertumpahan darah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai paham yang sama dengan kepercayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, menunjukkan bahwa pedagang Muslim berperan aktif dalam memajukan perekonomian di suatu daerah. Dan yang ketiga, menunjukkan kesuksesan agama Islam sebagai agama yang mampu memberikan sistem kepercayaan yang mampu menciptakan dan menjaga perdamaian, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan ideologis. Kepentingan politik muncul kembali ketika raja ingin menambah wilayah kekuasaan sekaligus menyebarluaskan ajaran Islam. Seperti beberapa raja yang melakukan ekspansi politik sekaligus menyebarluaskan agama Islam pada masa Kesultanan Demak. Pada saat itu, Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan wilayah Jawa bagian barat dan mulai menyebarluaskan agama Islam di wilayah tersebut. Oke teman-teman, itu tadi cerita pengaruh agama Islam dalam bidang politik di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.